Izin saya menjelaskan hari ini kita akan membahas tentang ESG in the steel sector, tantangan dan peluang menuju net zero. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan pemateri kita, pembicara kita, yaitu Bu Nur Komariah, SHI MM, sebagai ESG Practitioner. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Halo, Waalaikumsalam. Halo Mas Raffi dan teman-teman semua yang sudah hadir di webinar ini. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana Ibu hari ini? Bahagia, senang, sehat? Of course ya, ya ini first time ya mungkin ngomongin ESG gitu, tapi di steel sector biasanya kan ESG yang paling familiar diomongin di industri. Misalnya kalau yang heavy industry ada baja gitu ya. Hmm, 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 Baja hmm, itu hmm. juga macam-macam, ada yang emas, kemudian juga ada yang coal mining gitu, dan beberapa di forest industry, oil and gas gitu. Tapi memang iron and steel mungkin lebih sedikit dibandingkan industri-industri lain yang sama yang juga ngomongin tentang ESG. Oke, luar biasa nih Bu. Bu Nur, Betul. izin saya panggil siapa nih Bu Nur Komariah, biar kita lebih akrab, teman-teman yang lain juga peserta hari ini lebih akrab nih manggil Ibu sebagai apa nih Bu? Bu apa nih panggilannya Bu? Biasanya ya karena saya berteman dengan banyak sekali orang ya, terutama teman-teman praktisi yang ada di ESG gitu, biasa manggil Mbak Kokom, Bu Kokom, dan anything yang membuat mereka nyaman aja. Oh gitu. Oh, jadi saya izin ya Bu, manggilnya Ibu Kokom boleh ya Bu ya? Boleh, Baik, baik, banget baik. sekali. Baik. Bu Kokom, izin teman-teman, Bapak Ibu hadirin semua, saya bacakan dulu ya CV dari beliau, Bu Nur Komaria. Beliau adalah praktisi ESG practitioner di Indonesian ESG Professional Associate di IEPA atau IEPA. Ya, bidang keahlian beliau ada di ESG, dekarbonisasi industri, keberlanjutan lintas sektor, hutan, energi, tambang, baja, perkebunan. Beliau juga alumni di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S1-nya hukum ya Bu ya, hukum Islam. Hmm. Lalu S2-nya lanjut di Universitas Jambi, ekonomi bisnis. Nah, pengalaman beliau cukup banyak ya. Beliau memimpin penyusunan roadmap dekarbonisasi industri baja di GYS, menginisiasi inventarisasi emisi GRK dan Environmental Product Declaration EPD untuk baja rendah karbon. Lalu penghargaan-penghargaan beliau juga cukup banyak. Salah satunya The Best Innovator Program Pertanian di Kalimantan Selatan tahun 2024, Golden Award Biodiversitas IBCSD 2024, Golden Award Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM 2023, Best Paper JEBAC 2023, juara 2 esai Digital Competition ISIF Bali, Perempuan dalam Akselerasi SDGs. Wah, ini sangat padat ya, padat karya di beliau ini luar biasa. Saya pengen dengar juga nih apa namanya ilmu, pemahaman, pengetahuan dari Bu Kokom ya, beliau sangat luar biasa. Beliau sudah lebih dari 8 tahun ya di industri yang perempuan menyentuh baja gitu ya. Wow, itu sangat apa ya namanya? Sangat luar biasa ya menurut saya Bu ya. Oke. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya pribadi izinkan untuk Bu Nur Komaria, Bu Kokom untuk mempresentasikan, untuk memaparkan materi, untuk memperkaya lagi kami komunitas ESQ ESG ini, tentunya di bidang yang menjadi expert Bu Nur Komaria. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Raffi. Mungkin sedikit koreksi, saya lebih lama di industri mining ya, industri yang juga keras gitu. Untuk perempuan gitu, makanya Luar menjadi biasa. menarik ketika saya menuliskan bagaimana sih perempuan untuk mencoba align di industri bisnis yang ini cenderung dunianya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuannya gitu. Tapi kalau membaca SDGs 4, itu nanti perempuan akan punya peran sendiri di semua sektor, event itu dianggap dalam tanda kutip tidak ramah bagi Hmm, hmm, perempuan. hmm. Um, Mas Raffi kayaknya boleh kita berpantun dulu ya sebelum Ya, saya boleh. Silakan open. Ibu.
Silakan, silakan Ibu. Sebelum saya open untuk ini apa namanya presentasi gitu, saya sudah catat. Nanti bilang cakepnya boleh dengan jempol, boleh dengan anything else yang teman-teman bisa bereaksi gitu, boleh tepuk tangan juga, mau langsung open cam memberikan cakepnya juga boleh. Boleh, silakan ya Um, teman-teman semua. ya, ini untuk menyambut teman-teman ini paling istimewa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Um, Naik perahu di tepi dermaga Cakep, sambil membawa buah pala. cakep, Para partisipan, mari bersama mengikuti webinar Net Zero di industri baja. cakep, keren. Masya Iya. Allah. Oke. Terima kasih Mas Raffi dan teman-teman yang sudah mengenalkan. Izinkan saya untuk share screen gitu dan nanti teman-teman juga boleh apa namanya mengikutinya dan tentu saja kita harus interaktif ya dengan apa namanya presentasi yang akan saya sajikan. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah Ibu. Oke. Ya, saya bisa mulai. Semangat pagi dan selamat pagi teman-teman semua. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Raffi. Saya Nur Komaria. Kebetulan pernah mampir di beberapa industri yang cukup lumayan padat karya, gitu ya, padat modal dan juga padat impact gitu. Dan di sini saya juga pernah di industri untuk di mining coal dan juga gold mining. Lalu kemudian sempat di forest industry dan saya mampir di Michelin sempat gitu ya untuk menggaungkan ESG juga sama gitu dan terakhir saya bernaung di industri baja hampir ya kurang lebih hampir 1 tahun gitu. Nah, karena di sini sesuai dengan topiknya, kita akan ngobrolin bagaimana sih navigating industry challenging yang ada di industri baja. Seperti apa race to net zero-nya, seperti apa tantangannya, dan nanti akan kita lihat bersama. Karena semua industri adalah arahnya satu, yaitu bagaimana sustainability itu dibangun, tidak cuma bicara soal sustainable business, tapi juga soal sustainable life gitu ya, dan apa namanya bicara keberlanjutan yang sangat luas secara skopnya. Dan silakan teman-teman bisa scan jika ingin melihat lebih dalam profiling saya bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, oke. Okay. Sebelum kita mulai, boleh Bapak Ibu bantu saya untuk melihat ini ya, untuk scan Mentimeter dan kita akan lihat bersama. Boleh di-scan dulu Bapak Ibu, saya kasih waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 menit ya untuk 2 barcode di samping dan nanti akan kita lihat di akhir gitu ya. Bagaimana proses kita memahami ESG dan bagaimana memahami kontekstualisasinya di industri baja. 2 menit boleh ya Mas Raffi ya? Boleh, silakan Ibu, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu di scan barcode yang ada di layar masing-masing gitu ya. Boleh sambil ngopi, boleh sambil uh, apa menulis, boleh sambil membaca dan lain sebagainya. Nanti saya akan perlihatkan di akhir seperti apa hasil dari Mentimeter kita. Oke, saya kira cukup ya, Mas Raffi ya. Kita akan langsung mulai. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita ngobrol industri baja ini bukan sekedar industri yang kemudian membuat besi lalu mencetak baja kemudian selesai, tidak. Tapi bagaimana menjadikan baja ini sebagai industri yang fondasinya cukup kuat di dalam society maupun mendriver emisi. Jadi ada dua keberimbangan di sini. Kita bicara di sisi lain bicara kepentingan industri, tapi di sisi lain juga bicara society. Nah, saya belum menambahkan ketika bicara driver emisi, maka kita akan bicara soal enviro. Bapak Ibu bisa melihat di sini bagaimana net zero industry readiness-nya itu kelihatan gitu ya, mulai dari misalnya
stage-nya itu ada di infrastruktur, kemudian ada di policies, ada di capital. Ini semua adalah termin pertama yang harus dilengkapi ketika kita membaca industri steel. Nah, infrastruktur ini adalah kebutuhan pertama yang dipenuhi oleh industri baja. Jadi ini kan esensial gitu ya. 50% itu menggunakan baja. Mulai dari automobil, shipping, aviation, penerbangan gitu ya, machinery, consumer goods. Nah, itu semuanya membutuhkan industri baja. Jadi kita support 50% kebutuhan gitu ya untuk masyarakat itu sendiri atau society. Dan sampai saat ini no scalable substitutes gitu ya. Hingga hari ini ya itu tidak ada gitu scalable untuk substitusi dari produk yang digunakan. Kita mungkin akan bicara soal mobil EV misalnya. Nah, itu juga untuk membuat mobil EV itu tetap dibutuhkan baja. Selain kalau kita bicara soal baterai nikel dan lain-lain, tapi baja menjadi kerangka mobil itu adalah sudah pasti kebutuhan gitu. High emission profile jelas. Ketika memproduksi baja dalam proses manufacturing, secara steel industry, itu kita bisa lihat 7% emisinya itu dari sektor steel. Jadi nilainya tidak kecil. 7% itu gede kalau dibandingkan dengan keseluruhan dari global emissions. 85%-nya bahkan lebih itu energinya masih berasal dari fossil fuel. Nah, kalau kita bicara misalnya blast furnace, nah itu sebagian besar masih menggunakan energi dari fosil, gitu ya. Nah, itu belum lagi kalau ini kan masih direct emission, belum lagi yang kalau kita hitung indirect emission-nya yang juga sama menggunakan energi dari fossil fuel. Bagaimana secara dinamika global? Hingga saat ini, Bapak Ibu, 50% produksi baja itu masih berada di China. 50% dari kebutuhan global. Bisa kebayang ya, Bapak Ibu. 50%-nya industri ini itu yang memenuhi Cina gitu. Nah, Indonesia itu kebagian berapa gitu? Tidak cukup besar gitu secara angka, tapi karena demand-nya cukup besar gitu ya, rise-nya itu bisa sampai 30% kalau diperkirakan sampai di 2050 gitu ya. Sementara kita kan membuat INDC itu juga sampai 2050 yang kemudian diperpanjang ya, NDC-nya yang tadinya 2050 jadi INDC sampai di 2060. Nah, ini karena naik terus demand-nya terutama di India, Afrika dan Southeast Asia itu menjadi industri yang menarik untuk selalu diproduksi dengan kebutuhan demand tinggi. Nah, makanya kemudian di grafik yang paling bawah, still demand index itu akan masih tinggi sampai di 2050 dengan penambahan 30%. Nah, decarbonization path-nya adalah kita punya dua. Jadi di industri baja itu ada yang sifatnya secondary steel. Secondary steel itu adalah recycling. Recycling itu artinya dari scrap itu adalah besi-besi tua yang kemudian diolah kembali jadi lebih recyclable gitu ya. Dan sampai dengan primary steel. Primary steel itu still need ya sekitar 60% demand-nya itu di 2050 ya harus di decarbonize karena beda ya, bahan primary steel itu masih menggunakan iron ore, kemudian bahannya juga masih diproduksi dari baja. Jadi pengolahannya itu tentu lebih akan mengeluarkan emisi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang secondary steel. Jadi begitu, ada dua ya, primary dan secondary. Oke, next. Nah, dari sini kita akan melihat seberapa besar sih kontribusinya steel industry itu terhadap GDP. Nah, kalau kita lihat misalnya 2024 sampai di 2030, ini data terakhir yang saya dapat masih di 2023. Semakin besar ya, manufacturing industry itu menyumbangkan nilai yang tidak sedikit. Nah, contoh misalnya di sini. Still, masih berkontribusi sekitar 2% dari global GDP atau nilainya 2,5 T di 2024 sampai dengan 3 T di 2030. Perbandingannya Bapak Ibu secara projection bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan. Gitu ya, perbandingan antara global, USA dan juga Indonesia. Nah, secara rising-nya itu bisa mencapai 15 sampai
15,7 billion atau naik di 1,1% GDP. Nah ini juga gede, sampai di 2030 malah naik di 2%. Nah ini kontribusinya masih cukup besar. Strategic rule-nya apa? Strategic rule-nya dari sisi steel industry ini kelebihannya adalah bisa menambah lebih dari 14% pekerja. Tapi tentu saja dengan yang sekarang gitu ya, menyesuaikan harus punya green skill istilahnya. Kalau kita bicara green ya. Kemudian green capability. Nah, ini menjadi bagian yang masuk di 14% kebutuhan tenaga kerja atau di dalamnya itu sekitar 19,1 million people yang masih bekerja di steel sector. Artinya kontribusinya ke ekspor itu juga masih lumayan gede, 70% kalau dari perhitungan data ini gitu ya. Datanya di samping kiri dan kita olah menjadi di samping yang sebelah kanan Bapak Ibu. Untuk melihat eskalasi perbandingan ya sampai ke arah ekspor yang bisa mempengaruhi persentase terhadap GDP. Untuk ke depan, perkembangannya seperti apa? Ya tentu saja ini akan sangat ekspansinya secara kapasitas lebih besar, begitu juga dengan kecepatan trajektori, lalu juga circularity ya, sama proses untuk dekarbonisasinya. Nah ini yang harus diupayakan karena memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap si DGP. Itu dan ini juga bisa dilihat untuk perbandingan yang di global maupun yang di nasional sampai dengan 2% GDP itu di 2030. Otomatis ini harus ada short term strategi, kemudian mid term strategi kalau bicara di 2030 sampai ke arah long term strategi untuk melihat projection dari pertumbuhan yang bisa dikontribusikan terhadap GDP terutama di steel sector. Oke. Next. Ini industri ya di Indonesia. Mari kita lihat ya. Kalau steelnya Indonesia dibandingkan dengan energy emission-nya gimana gitu. Teman-teman bisa ngeliat nih yang di sebelah kiri misalnya. Di industri di Indonesia dari timeline yang saya buat itu dari 2011 sampai 2024 tahun lalu. Ini datanya diambil dari Indonesia Energy Transition Outlook. Ternyata total emisinya akan terus naik gitu ya, mengikuti perkembangan dan pertumbuhan dari si industri ini sendiri gitu. Nah kalau dilihat misalnya steady growth-nya untuk emissions itu sampai di angka 220 metric ton CO2 ini di 2011. Sampai di 2024 kemarin berdasarkan data ini itu naiknya lebih dari 3,5 kenaikan. Jadi cukup besar kalau dilihat dari total emisi yang dihasilkan oleh industri ini. Ini sektor industri secara keseluruhan ya. Nah, kemudian jump in-nya kalau dilihat dari data yang di 2022 sampai dengan di 2024 itu driven-nya ya atau yang mendrive untuk industri energy demand ya, energy demand-nya itu masih menggunakan coal rata-rata gitu ya. Jadi penopang untuk sumber energi yang digunakan di industri itu sebagian besar masih menggunakan batu bara. Nah, ini juga yang menjadi PR gitu ya. Dan meskipun sekarang sudah mulai ada beberapa kebijakan, misalnya di PLTU mulai ada pengurangan, kemudian juga ada misalnya kalau bicara sustainable financing, sudah mulai ada beberapa pembiayaan terhadap industri-industri berat yang menggunakan energi ini. Lalu juga mulai ada taxation atau green taxation yang ini juga atau harmonisasi tax ya waktu itu di Kemenq kebijakannya, kemudian OJK dan lain-lain sudah membahas ini secara sustainable financing. Nah ini juga menjadi catatan gitu ya, karena jump in-nya tidak sedikit. Nah, renewable energy share untuk improve-nya sendiri dari 8% di 2011, di 2024 itu udah di angka 19%. Ya kelihatannya gradual gitu ya kalau kita membaca data ini, tapi
ya masih terbatas secara penetrasinya. Nah, challenging-nya adalah emission rising itu lebih cepat dibandingkan dengan adopsi untuk renewable energy. Catatannya. Sehingga di industri manapun, terutama di steel industry, itu harus diakselerasi dari sisi dekarbonisasi. Makanya industri steel itu decarbonization plan-nya harus benar-benar kuat dan itu diimplementasikan. Gitu. Ini baru menyentuh yang dari sisi enviro-nya. Gitu. Bicaranya soal emisi. Oke. Okay. Next. Sampai di sini. Semua pilihan itu tentu akan membawa konsekuensi dari krisis untuk kolektif impact. Teman-teman bisa ngelihat. Kalau dilihat dari gambar di samping, bagaimana industri ekstraktif itu ya, gambarnya sih mudah-mudahan tidak mengerikan ya, tapi ya inilah kalau bicara secara fakta industri ekstraktif itu kita tidak bisa menafikan, tapi sebagian besar sumber energinya kita masih bergantung dari gambar yang sisi kiri. Kemudian yang di tengah, kalau kita bicara soal net zero atau climate change, bisa dibaca dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Dan kemudian ya kita semua punya pilihan gitu ya, mau kita bagaimana kita kemudian projectnya tetap delivery, tapi juga kita tidak meng-underestimate gitu impact, dan kita mengelola impact tersebut dengan memberikan benefit yang cukup bagi masyarakat, tapi juga sekaligus tidak merusak lingkungan gitu ya, tapi tetap transparan misalnya. Secara society-nya juga lebih sustainable gitu. Karena kalau kita bicara rule yang lebih besar, maka kita akan bicara cause, effect, sampai ke action. Nah, ini adalah konsekuensi yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, dari sisi krisis iklimnya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh di kolom chat ataupun boleh langsung misalnya mau sharing juga kita open. Saya lanjut. Di slide ini kita bisa melihat bersama bagaimana kemudian si BEM. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar carbon border adjustment gitu ya, di beberapa negara. Kebijakan ini informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Industri itu memang awalnya direncanakan akan diberlakukan next year di tahun 2026. Kalau sudah kena kebijakan CBAM, maka tentu ekspor biayanya akan lebih besar. Belum penambahan comply ya, kita harus comply dengan beberapa aturan baik secara nasional maupun di global. Saya kayak tadi di awal ada yang disebut dengan EPD atau Environment Product Declaration. Itu adalah sertifikasi yang memang harus dilakukan oleh steel industry. Itu sertifikat itu masih menggambarkan apa yang disebut dengan low carbon steel. Jadi produknya kalau Bapak Ibu lihat mungkin baja itu kan produknya begitu-begitu aja gitu. Bentuknya sama, misalnya ya, kelihatannya warnanya juga tidak beda gitu ya, meskipun kita bilang low carbon steel kan bentuknya tetap sama ya. Tapi bagaimana menjelaskan hal yang sama ini, yang satu konvensional produk, yang satu low carbon steel product, itu bisa dipahami oleh customer. Salah satunya yang paling mempengaruhi ini adalah dengan adanya kebijakan CBAM. Itu kenapa kemudian low carbon steel harganya berbeda dengan konvensional, karena syarat compliance yang harus dipenuhi itu jauh lebih banyak dibandingkan diproduksi secara konvensional. Gitu. Ada di sejumlah negara mana saja yang nanti akan memberlakukan CBAM. Kita lihat misalnya contoh di Eropa. Di Eropa itu sudah mulai tahun depan. Saat ini Indonesia masih bebenah, tapi pemberlakuan di Indonesia sendiri itu masih di 2027. Otomatis ketika ada impor produk itu sudah dikenakan kebijakan CBAM. Nah, komoditi ekspor Indonesia yang paling berpengaruh untuk besi, untuk produk yang ekspor itu adalah di besi dan baja.
jumlah ekspornya cukup tinggi, 14,5 juta US dollar ini di tahun 2023 gitu ya. Kemudian status kita saat ini seperti yang saya katakan tadi, kita masih periode transisi karena masih disiapkan roadmap gitu ya, mesti disiapkan untuk upgrade skillnya bagi iron and steel industry. Ada cukup banyak di Indonesia itu iron and steel industry sekitar 96 lebih ya. Cuma yang beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman community yang di iron and steel itu hanya sekitar 16 perusahaan yang seringkali mendapatkan akses untuk training dan juga ketemu di beberapa kali acara itu sekitar 16 ini ya, 16 industri gitu. Nah, ini juga menarik gitu. Nah, di Inggris Raya ini pemberlakuan di 2027 dan produk kita yang berpengaruh juga sama, besi dan baja. Dan ini jumlah ekspornya saya tidak ketemu ya data tertulisnya. Statusnya masih konsultasi publik gitu untuk yang di pasar Inggris. Kemudian yang di Australia itu terakhir kita sudah ada Fair Trade Agreement dengan Kemendagri gitu ya. Dan di Australia ini fasilitas yang diberikan ke kita itu ada fasilitas R&D atau katalis untuk pengembangan produksi iron and steel gitu ya, dan kita mendapatkan fasilitas di sana untuk comply terhadap CBAM. Dan satu lagi dengan catatan kita menggunakan produk green hidrogen dalam proses manufacturingnya. Nah, komoditi ekspornya tapi jauh lebih banyak. Kita bisa menembus Australia itu tidak cuma iron and steel, tapi juga ada pupuk, ada semen, ada pulp gitu ya, dan kertas tentunya. Jumlah ekspornya juga cukup lumayan, tapi saya tidak ketemu ya nilai untuk industri steelnya sendiri. Yang ketemu adalah nilai ekspor untuk pupuk itu di 263,19 US dollar gitu ya, dan juga semen di 18. Ini pun masih di kuartal 1 yang di 2024. Ini kan sudah lama sekali ya datanya, tapi belum ada update terbaru. Kemudian di pulp itu sekitar 8-19 dan ini masih tahap kajian. Nah, ini artinya ada banyak sekali yang sudah akan kita kerjakan gitu ya, maupun yang akan datang secara trajectory untuk mengikuti kebijakan CBAM sebagai kebijakan ekspor dan impor sendiri juga ke Indonesia. Jadi karena membuat baja itu kan bukan cuma scrap sebagai material utama yang digunakan meskipun sifatnya recyclable, tapi juga ada chemical yang digunakan, dan sekali lagi chemical ini itu tidak semuanya bisa dipenuhi di dalam negeri. Jadi ada banyak sekali chemical yang itu berasal dari produk impor, baik dari Cina yang memproduksi dan memenuhi 50% kebutuhan baja di global, maupun dari Singapura misalnya, tetangga kita yang paling dekat, ataupun dari Eropa sendiri gitu. Nah, yang di Kanada ini saya juga belum menemukan, tapi dari Fair Trade Agreement yang sudah sudah dikatakan oleh Kemendak itu sudah dibuka untuk ke Kanada, termasuk untuk steel and iron gitu ya. Hanya saja secara jumlah ekspor ini belum, karena data ini kan data 2023 ya. Nah, yang di 2025 terbaru untuk Kanada dan Australia itu sudah dibuka untuk steel and iron. Begitu. Nah, kalau lihat data dari sebelah kanan, maka Indonesia gitu ya untuk stranded asset-nya secara projected itu bisa ya memenuhi dan naik sampai dengan 250 billion. Nah, ini kalau dihitung berdasarkan data 2016 sampai 2050. Bisa lihat di sebelah kanan gitu ya, ada beberapa negara yang bukan cuma Indonesia gitu ya. Nah, kalau industri sektornya secara risiko, nah ini yang mesti perlu dibahas. Kalau dihitung secara risikonya ini bisa sampai di 14,7 billion US dollar, dan ini bisa potential loss gitu ya. Kalau ada kalonya, if-nya adalah no immediate emissions reduction measures are taken. Kalau kita tidak segera mengantisipasi ya untuk reduction emission-nya. Ini yang penting Bapak Ibu. Kita bisa loss di angka sekian. 14,7 itu nggak kecil.
nilainya billion potential loss. Nah, global comparison-nya adalah industri dan power sektor itu menjadi stranded aset yang sangat berisiko. Ini kenapa di steel and iron sudah harus ada decarbonization roadmap sampai di 2050 atau mengikuti ENDC-nya pemerintah sampai di 2060 dengan potential risk yang cukup besar. Ini harus di-align-kan juga dengan decarbonization roadmap maupun dengan ESG implementation itu sendiri untuk cover dari potential loss yang bisa terjadi dengan adanya kebijakan CBAM. Begitu. Oke, mari kita beralih ke berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang di sini, kalau tadi kan kita bicara soal challenging-nya. Nah, ini juga masih challenging, bahkan sampai ke market risk-nya. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa gitu? Bisa dilihat untuk di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu di dalam layar, kita berikan gambaran nih ya. Kalau dari energy mix 2023, ini dari manufacturing proses yang kita gunakan, itu kita masih menggunakan coal sebesar 40%. Jadi masih cukup besar dari 100% keseluruhan sumber energi drivernya. Kemudian oil itu di 30%, lalu di renewable energinya itu di 13% net zero yang membutuhkan untuk faster safe. Gitu. Kemudian secara target sampai di 2030 kalau melihat situasi ini ya, ini dari beberapa data yang bisa kita ambil gitu ya dari WEF, ICR dan lain-lain. Itu ditargetkan sampai dengan 19 hingga 21 range-nya ya. Ini kita bicara range untuk renewable hingga di 2030 atau di 70 sampai dengan 72% sampai dengan di 2060. Nah, kenaikannya ini diperkirakan di 2035 itu sampai 1.242 metrik ton CO2. Jadi karena kenaikannya yang cukup besar, maka kalau targetnya bisa dikurangin itu otomatis bisa ditekan. Nah, kalau untuk di industri nikel processing sendiri, kalau bicara nikel misalnya, karena nikel ini juga sangat relate dengan iron and steel, itu bisa di 42% global share, tapi karbon intensifnya itu 8 sampai 80% CO2 gitu ya untuk ton nikelnya. Nah, efisiensinya hanya 0,07% year on year improvement. Jadi ya masih cukup jauh kalau kita bicara dengan global net zero. Nah, tadi disebutkan di awal ya, industri steel and iron itu 7%. Nah, tapi kalau di sini efisiensinya kalau dihitung berdasarkan ini ya masih kecil karena coal masih kita pakai 40% untuk penggunaan energi. Nah, trade risk-nya apa? Produknya ya 47 sampai 90%. Ini kan ambang batas yang dibuat dengan CBAM threshold-nya. Ini sangat kompetitif untuk industri yang ada di Indonesia. Jadi challenging-nya cukup besar gitu ya, sangat competitiveness dan kita dituntut untuk cepat sebelum ini diberlakukan di 2026 sampai di 2027. Masih ada waktu sekitar ya 2 tahun lah, 1 sampai 2 tahun untuk menyiapkan ini gitu ya supaya kita tidak ketinggalan dari potential risk atau potential loss yang tadi sempat disinggung di awal. Implikasinya adalah ayo kita mengakselerasi untuk renewable, efisiensi energi dan clean industry untuk align dengan net zero dan juga global market. Oke, next. Nah, sampai di sini kita masih berbicara soal steel decarbonization pathways. Kalau tadi kita bahas secara risiko dan lain-lain, kemudian challenging. Nah, yang di sini kita bicara soal pathway-nya seperti apa gitu ya kalau di iron and steel. Nah, tadi saya jelasin ya ada 2 gitu ya, ada primary, ada secondary. Nah, kalau di primary steel making ini bedanya, Bapak Ibu bisa dilihat dari gambar, ini masih menggunakan coal. Ya, source-nya itu dari iron ore dan pig iron kemudian diubah menjadi steel. Nah, dominan prosesnya itu lebih banyak menggunakan blast furnace gitu ya, atau basic oxygen furnace. Jadi seperti tungku yang besar sekali gitu ya, dan
coal ini adalah sebagai bahan utama untuk proses batu baranya gitu ya. Berikut juga dengan energi yang digunakan masih menggunakan batu bara. Nah, ini biasanya steel making prosesnya masih menggunakan BF, BOF ataupun DRI ataupun EF. Sebagian masih menggunakan bahan ini. Nah, share demand-nya itu bisa 60% sampai di 2050 gitu ya, dan krusial emission-nya sangat besar tentu saja. Dan saya sudah tuliskan beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk pathway-nya, bisa menggunakan carbon capture atau CCUS, lalu juga green hydrogen di RI, tapi plus EF karena EF ini menggunakan hidrogen 2. Kemudian elektrochemistry bisa. Nah, ini tapi yang di bagian ketiga itu masih masih dalam penelitian. Jadi kita belum bisa mengkonklusikan untuk penggunaan elektrochemistry yang paling bawah. Yang paling memungkinkan saat ini dan sudah mulai digunakan di beberapa negara global itu seperti di India misalnya, di Kanada sendiri, di Brazil dan lain-lain. Dua ini ya, ataupun di Amerika ya, itu di carbon capture sama green hydrogen. Nah, yang di secondary steel making, scrap ya, scrap itu sebagai besi-besi tua sebagai bahan utama itu di electric arc furnace, share demand-nya di 40%, kemudian emisinya itu nearly net zero dengan renewable power. Nah, biasanya pakai EF murni dan decarbonization pathway-nya itu renewable power bisa solar, wind, hydro, nuklir dan lain-lain. Nah, nuklir ini juga masih dalam riset, tapi ada beberapa negara yang sudah menggunakan, lalu juga EF itu efisiensi dan digital optimization, dan beberapa juga menggunakan source 50 gitu ya. Source 50 teman-teman juga bisa lihat di atau mau dicari di Google itu pasti ketemu ya, yang digunakan di teknologi Jepang. Jadi dia peralihan dari BF steel making process, kemudian dia beralih ke source 50 sebelum beralih ke EF, karena source 50 itu dia combine. Kalau kita bicara mobil itu kayak mobil hybrid. Nah, kalau bicara yang di iron and steel, itu secara manufacturing, dia bisa pakai driven untuk coal, tapi juga sebagian sudah menggunakan electricity sebagai indirect emission-nya, dan itu bisa ditekan sampai, kalau saya baca-baca di beberapa artikel, sampai 30% gitu ya, yang bisa diturunkan emisinya. Nah, keterbatasan dari secondary steel making ini adalah scrap supply-nya itu masih sangat terbatas. Terkadang beberapa di Indonesia sendiri itu beberapa perusahaan mengaku masih impor untuk scrap gitu ya. Tidak bisa supply-nya itu 100% dipenuhi dari dalam negeri atau cannot meet global demand. Nah, gambar yang di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat perbandingan gitu ya, misalnya capture and offset-nya di scope 1, scope 2 maupun di scope 3-nya total offset-nya itu juga masih tidak terlalu signifikan, tapi masih 000 sekian gitu ya secara perhitungan. Ini datanya juga dari World Economic Forum gitu ya, dari WEF. Nah, yang di gambar sebelah kanan paling bawah Bapak Ibu bisa lihat dari prosesnya gitu ya. Jadi iron ore, kemudian basic oxygen furnace, lalu di bawahnya ada decarbonization pathway-nya yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi mulai CCUS, hidrogen, namun untuk yang H2-nya, elektrochemistry-nya ini masih ongoing R&D gitu. Nah, secondary steel making bisa langsung dari scrap dengan electric arc furnace atau EF, lalu decarbonization pathway-nya jauh lebih cepat. Karena penggunaan indirect emission yang di scope 2 ini itu bisa diganti misalnya dengan efisiensi EF-nya sendiri ataupun menggunakan renewable power seperti solar panel gitu ya, kemudian hydro atau nuklir dan lain sebagainya. Oke, next. Iya. Dari sini, bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan industri dengan global net zero target dan market demand gitu ya. Lalu ESG driven-nya untuk industrial decarbonization-nya seperti apa? Mari kita lihat data dulu yang di sebelah kiri. Data ini itu merupakan integrated decarbonization approach. Jadi ini adalah salah satu approach-nya, salah satu caranya untuk mendrive
bagaimana industri bisa lebih cepat diakselerasi untuk decarbonization. Data kawasan industri sendiri sebagai salah satu pendekatan, ini kalau yang saya dapatkan terakhir di 2023, itu yang paling besar masih berada di Sulawesi. Sorry, kok di Sulawesi salah, di Jawa, sorry, di Jawa. Nah, di Jawa ini masih dominan gitu ya, kalau bicara dari kawasan industrinya. Kemudian disusul yang juga besar kedua itu ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, ya 12%, kemudian yang 10 ini ada di Sulawesi, sedikit di Maluku gitu ya, dan yang 24% ini dalam pengembangan. Jadi artinya Jawa masih menjadi sangat sentral untuk kawasan keberadaan industri apapun ya. This is not just iron and steel gitu ya di Jawa, tapi juga baik itu industri makanan gitu ya, food and beverage misalnya, itu juga masih sangat besar gitu ya, dan itu semua membutuhkan proses, ada chemical reaction dan lain-lain, ada energi yang mendrive yang digunakan untuk emisi, yang menghasilkan emisi. Sorry. Nah, yang di strategic role-nya industrial estate itu di cluster manufacturing industry untuk enable scale resharing gitu ya, resource pooling maupun demand optimization itu masih harus menjadi strategic role kalau melihat dari pendekatan data kawasan industrinya. Nah, secara nasional distributions itu 136 existing estate plus 24 yang ini menjadi plan ya, masih new plan berdasarkan Permenko 2022 lalu, 92%-nya itu masih akan will be developed outside Java. Jadi karena Java sudah besar sekali gitu ya, sudah ada 24 ya. Ya udah outside Java yang harus kemudian dikembangkan gitu ya. 92% supporting regional untuk industrial growth-nya. Nah, efisiensi potensialnya 2014 ini hasil studi ya, menunjukkan 21% energy saving in estate integrating steel, semen, fertilizer, dan juga recycling facilities untuk heat recovery dan resource sharing. Jadi 21%-nya energy saving itu akan diintegrasikan ke iron and steel industry, semen, pupuk, maupun recycling facility. Jadi gini, kalau di dalam proses manufacturing iron and steel, itu ada misalnya mill scale, ada slag yang salah satunya itu bisa menjadi campuran semen. Artinya dari recycle produk ini bisa diolah kembali dan juga bisa dimanfaatkan untuk industri lain. Jadi recycle-nya akan terbangun secara circular. Circularity-nya itu masih bisa menjadi salah satu yang akan mendrive untuk circular economy dan juga sekaligus decarbonization. Nah, feature opportunity-nya apa? Dengan mengintegrasikan renewable and clean teknologi seperti green hydrogen. Untuk green hydrogen kita sudah ada FTA dengan Australia, gitu ya. Meskipun yang kita pakai sekarang itu sifatnya masih grey, gitu ya, masih yang abu-abu. Nah, solar heat maupun storage ini unlock gitu ya, even greater energy saving dan decarbonization. Nah, opportunity inilah yang bagaimana kemudian bisa diintegrasikan untuk renewable dan clean teknologi. Tentu saja, kalau melihat dari kawasan industri ini juga kita harus melihat untuk supply chain. Apakah ini strategis misalnya dekat dengan pelabuhan gitu ya, dekat dengan kita untuk melakukan ekspor impor, karena juga di Jawa sendiri itu sudah terbentuk ya, misalnya ada bonded zone yang untuk kawasan ekspor impor yang mendapatkan insentif dari pemerintah, misalnya nilai pajaknya lebih rendah. Nah, ini juga menjadi pengaruh dalam pendekatan yang digunakan kalau menggunakan modeling dengan kawasan industri. Di situ penekanannya Bapak Ibu. Kemudian pendekatan berikutnya apalagi yang bisa dilakukan? Nah, ini yang mungkin dalam keseharian sering kita dengar, enabling ekosistem untuk industrial decarbonization. Nah,
Yang pertama adalah development untuk market domestik, ya tentu saja yang kita drive adalah eco-friendly product untuk membangun global kompetitif. Eco-friendly itu bisa dikatakan ketika steel and iron sudah memenuhi kualifikasi yang disebut dengan low carbon steel. Contoh, misalnya kalau kita dalam keseharian ada green public procurement, public awareness campaign, produk carbon value standard, dan lain-lain. Nah, ini bisa digunakan untuk membangun enabling ekosistem yang bisa kita lakukan tentunya untuk saat ini sambil menyiapkan CBAM yang akan dikenakan kita di 2027 ya. Nah, ekspansinya of low carbon technology research program to accelerate commercialization ini adalah untuk berekspansi ke low carbon steel ini sebagai langkah berikutnya. Jadi transisi teknologi dari yang tadinya misalnya BUF, contoh sama di RI, bisa menggunakan Source 50 misalnya untuk menjembatani dulu deh. Atau bisa langsung loncat ke EF atau Electric Arc Furnace yang driven energinya itu menggunakan electricity. Nah, sampai saat ini di Indonesia masih bergantung terhadap PLTU ya, gitu yang itu kalau kita bicara karena rata-rata produksi itu kalau di Jawa ada di Jawa Timur maupun di area Bekasi itu masih menggunakan Jamali Grid gitu. Nah, tapi di sisi lain untuk pengembangan low carbon teknologi juga kita bisa melakukan kerjasama atau R&D lebih dulu mana yang tepat sih kita langsung pindah ke IEF ataukah dari BOF kita pindah misalnya pindah ke Source 50 gitu dengan di RI. Kalau di combine seperti apa? Nah, ini masih butuh partnership untuk Bapak Ibu menentukan mana yang paling pas dari manufacturing prosesnya dengan beberapa university. Nah, berikutnya contoh lagi untuk enabling ecosystem adalah mempercepat pengembangan atau technical assistance program gitu ya, memastikan transisi industrinya itu juga improve terhadap pekerja lokal. Jadi kalau bicara ESG dalam konteks iron and steel bukan hanya soal decarbonization-nya saja dari sisi enviro, tapi juga dari sisi sosial. Itu harus tercakup karena bicara konteks sosial itu kita tidak cuma bicara manusia yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, tapi juga masyarakat sekitar bahkan customer. Bahkan supplier kita itu juga menjadi bagian dari social aspek gitu. Contohnya apa saja? Misalnya establish untuk training, reskilling center, kemudian juga incubation program untuk sustainable business dan lain-lain. Ini adalah bagian-bagian jahitan ya atau tailor kalau bisa kita bilang untuk membangun ekosistem yang industrinya nantinya akan rendah karbon. Next, untuk yang di halaman terakhir, ya page 10, ini adalah mengalign-kan industri dengan global net zero, tapi dari sisi effort yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini ada dua pendekatan gitu ya, dari kebijakan maupun dari yang sebelumnya dengan integrated area. Kalau dari sisi kebijakan bagaimana? Sudah banyak sekali kebijakan untuk industrial control emission secara regulasi gitu ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 16 2016 ini yang meratifikasi gitu ya Paris Agreement pertama kali. Kemudian juga Presidential Regulation ini yang di 59 2017 ini yang implementasi untuk SDGs. Kemudian regulasi presiden ini untuk midterm. Jadi kalau secara nasional itu ada development plan untuk yang midtermnya itu di 2020 sampai 2024. Ini yang lama ya. Yang terbaru ada sampai dengan 2030. Kemudian juga regulation untuk energy conservation ini udah dari 2023. Kalau untuk bicara MOF ya atau dari LHK itu ada di nomor 1 2021 untuk rating proper itu juga masuk ke bagian ini untuk low emissions.
Kemudian di 2019 ini sudah ada industrial fertilizer, ini yang untuk pupuk ya, emission standard. Nah, yang di ISDM regulasinya ini sudah ada juga di nomor 15 2022, ini penggunaan natural gas atau pengaturan HGBT. Jadi untuk industri itu bisa mendapatkan natural gas dengan harga yang berbeda dibandingkan public consumption. Karena kebutuhannya juga berbeda gitu ya. Nah, ini semata-mata untuk apa? Ya, untuk mendorong produk yang lebih eco-friendly gitu ya, bisa lolos IBEM, bisa sertifikasi untuk pemenuhannya, lalu juga tentu saja adalah reduction cost. Gitu. Jadi tidak hanya reduction emissions, tapi juga secara cost reductions. Nah, untuk yang di Kemenperin sendiri, secara regulasi ini juga baru diperbarui nomor 41 sampai dengan 2024, itu ada namanya nomor 41 gitu ya, 2024 ini untuk Green Industry Standard. Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang sebelah kiri bagaimana pemerintah itu menyusun BAU sampai 2030 dengan unconditional maupun dengan conditional gitu, dari keseluruhan. Mulai dari energi yang merupakan emitter terbesar gitu ya, tapi juga also large reduction potensialnya di 12 sampai 16%. Kemudian di Volu ini bisa provide gitu ya mitigasinya sampai karena di 25% ya untuk reduction under conditional measure. Nah, lalu di national reduction reach-nya itu di 32 sampai 43%. Ini bergantung dengan international support tentunya, baik di condition maupun di unconditional. Lalu juga pengembangan emisinya itu ya masih kelihatan ya gitu, masih slow gitu ya, tapi untuk policy impact-nya sudah ada gitu, dan energy remain untuk main challenge-nya juga sudah mulai dibangun. Jadi ini adalah pendekatan dari sisi policy yang dibangun oleh pemerintah. Oke, next. Sorry, ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa sudah ada untuk decarbonization roadmap yang saat ini masih digodok oleh Kementerian Perindustrian bersama WRI, ada juga ISR gitu ya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah beberapa rencana mulai dari decarbonization strategis, lalu juga aspeknya gitu ya, ada energi efisiensi, recovery dan lain-lain. Sampai dengan plan, lalu implementasi, berapa persentase, ini semua sudah dihitung, dan detailnya sektor roadmap itu develop sampai dengan sesuai INDC dan NZE target gitu ya. Dan gambar yang Bapak Ibu di sebelah kiri ini adalah roadmap line untuk ambition net zero sampai di 2050 dengan 1,5 derajat Celcius pathway-nya, dan struktur di 5 tahun secara interval ini sudah kita hitung sampai dengan di 2050 ya, secara trajectory-nya. Dan ini tentu akan tetap didorong menggunakan policy plans untuk ensure secara implementasi. Oke, kesimpulannya adalah di Enviro apa sih yang harus kita lakukan? Ya tentu saja mendrive energy efisiensi yang low carbon project gitu ya untuk immediate reduction, investment untuk renewable green hydrogen, CCUS maupun operation. Lalu di sosial tentu saja ada create green jobs, rescaling program gitu. Lalu juga memperkuat untuk community benefit sambil transparansi tentu saja untuk EBD certification dan supply chain engagement. Dan di governance itu kita meng-adapt gitu untuk MRV sistemnya, internal carbon pricing, ESG reporting maupun align untuk nasional dan global standard. Nah, ini adalah 5 priority yang bisa dilakukan steel sektor, mulai dari proses efisiensi untuk save energy dan cut emission dari existing teknologi, lalu juga more low emission project, misalnya more project untuk faster cost decline dan readiness, ini bisa menggunakan project-project yang memang mempercepat untuk low emission. Lalu juga build green infrastruktur untuk renewable dan green hydrogen CO2 facilities. Kemudian juga boost green steel demand gitu ya. Strong signal tentu saja untuk produser dan investor switch secara teknologi, dan supporting policies tentu saja baik di level nasional maupun global. Oke, Bapak Ibu, ini sejenak untuk memperjelas gitu ya. Steel touches every aspect of our lives. Today, over 6 million people work in the steel industry worldwide, and it contributes around 3.8% to global GDP.
Yet steel also contributes roughly 10% to global energy emissions, and there are numerous issues associated with its production and supply chain: pollution, human rights, labor standards, and more. By becoming more sustainable, the steel industry has the opportunity to protect the planet and improve people's lives. Responsible Steel is a not-for-profit, multi-stakeholder organisation committed to driving the socially and environmentally responsible production of net zero steel. Our membership and partners represent the whole of the steel industry and beyond. And together we have developed the Responsible Steel National Production Standard. So how does it work? The standard is built around 13 key principles, such as biodiversity, pollution and waste management, labour rights, responsible sourcing, and climate change. And these principles break down into over 500 individual criteria, covering environmental, social, and governance issues for the industry. Steelmaking sites that want to become certified undergo a rigorous audit against the standard's core criteria, carried out by independent, qualified certification bodies. Core site certification gives buyers, stakeholders, and investors the confidence that these sites are operating at some of the highest industry standards on all aspects of sustainability, protecting workers, communities, and local ecosystems. And now, for the first time, sites that meet additional progress levels for decarbonisation and responsible materials sourcing can market their products as certified steel. Decarbonisation and materials sourcing each have 4 progress levels, starting with level 1 and working towards level 4, representing near zero steel, with the highest standards for sourcing and traceability. We've developed an equitable approach to measuring decarbonisation that's applicable to all steelmakers, regardless of the technology they use or their access to scarce scrap resources. This way, all producers are fairly and comprehensively assessed, and their collective innovations will drive change across the whole steel sector. The Responsible Steel International Production Standard continues to evolve based on the needs of the planet and our society. This ensures that we continue to incentivise industry progress and remain the trusted benchmark for steel worldwide. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bu Narko Maria, Bu Ngom untuk presentasinya, untuk materi yang disampaikan. Izin Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Ariandi Putra. Saya bacakan sesuai dengan keterangan Bu narasumber pada slide 8 bahwa semua aktivitas masyarakat juga menyumbang pada climate change. Lantas pada aspek society bagaimana strategi yang tepat agar keseluruhan elemen menyadari bahwa untuk mencapai net zero adalah tanggung jawab bersama dengan penyampaian kepada masyarakat yang lebih mengena. Terima kasih. Dari Pak Ariandi Putra. Ya, halo Mas Ariandi, apa kabar? Gitu. Ya, memang ya, kalau bicara soal net zero, ya semua aktivitas manusia itu kena semua gitu. Tapi strategi aspek society yang bisa dilakukan tentu sangat banyak. Kalau teman-teman ada yang bergerak di community development misalnya atau di CSR, itu bisa. Misalnya contoh yang pertama adalah edukasi dan literasi iklim yang relevan. Contohnya apa? Kalau kita sedang beraktivitas bersama dengan masyarakat, misalnya nih dalam keseharian, oh Bu ini lampunya nggak lagi dipakai ya, mari kita matikan. Itu adalah contoh yang paling gampang. TV tidak ada yang menonton ketika kita main misalnya ya di tempat masyarakat gitu ya. Bu, punten gitu, kalau tidak ada yang menonton ya boleh dimatikan. Itu bagian-bagian dari apa ya, untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat secara tidak langsung.
Jangan juga sampai bingung nanti ya untuk menyampaikannya. Itu soal literasi. Kemudian yang kedua, teman-teman yang bergerak di Komdev itu juga bisa mengajak partisipasi masyarakat di dalam program nyata. Saya melihat beberapa misalnya aksi kecil yang sudah dilakukan oleh teman-teman di antaranya ya. Program yang sering kali dilakukan itu adalah daur ulang sampah, kemudian bank sampah gitu ya, atau green school. Itu juga salah satu yang termasuk mengajak mereka untuk berpartisipasi. Green school itu contohnya apa? Entah itu dimulai dengan literasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon misalnya, atau dilanjutkan dengan adopsi pohon, itu juga bagian dari melibatkan masyarakat secara langsung. Atau misalnya kalau bicara dari steel and iron, juga melibatkan customer untuk diajak dialog soal literasi misalnya, tapi juga diberikan manfaat yang nyata, misalnya diajak melakukan kegiatan CSR bareng dengan masyarakat melalui kegiatan environnya, itu juga menjadi, atau eco village misalnya yang melibatkan customer, itu juga salah satu caranya. Kemudian yang ketiga itu adalah keadilan dan inklusivitas atau di just transition, memastikan bagaimana perusahaan itu bisa menjadi jembatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, tentu saja karena bicara inklusif, untuk program pelatihan tenaga kerja gitu, atau mendapatkan akses misalnya, entah itu bantuan, entah itu pendidikan gitu. Lalu juga halnya adalah kekuatan narasi atau storytelling. Jadi kalau kita menyampaikan di masyarakat itu harus clear ya, harus clear dan tidak bertele-tele gitu ya, dan bahasanya juga harus yang mudah difahami. Jadi jangan sampai kemudian kita menggunakan kegiatan yang atau melakukan kegiatan atau menggunakan bahasa yang masyarakat itu sulit gitu. Sulit untuk memahami ini maksudnya apa gitu. Apalagi menjelaskan net zero low carbon emission itu tidak gampang gitu ya. Tapi bahasa yang kira-kira mereka sangat mudah tangkap itu. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya kalau kita webinar atau apa gitu, lihat-lihat dulu nih partisipan kita siapa, itu juga harus disesuaikan. Itu contoh ya untuk di masyarakat. Nah yang terakhir adalah kolaborasi. Tentu saja kalau bicara SDGs 17, kolaborasi ini menjadi penting multi stakeholder, jadi tidak cuma pemerintah, tapi juga ada komunitas masyarakat, lalu juga tokoh agama itu juga boleh, dan tokoh adat penting untuk dilibatkan dalam kerangka low carbon emission. Itu beberapa strategi pilihan ya yang bisa dilakukan teman-teman. Tentu saja tentu saja ini harus dibarengi dengan pengetahuan yang baik gitu ya, untuk menyampaikan pesan yang nantinya mendorong net zero transition gitu, atau low carbon emission reductions. Gitu sih, Mas. Terima kasih Bu Kokom. Bu, ini ada satu lagi dari Pak Aldi Sadono. Menurut Ibu, strategi ataupun kegiatan apa yang secara nyata dan mudah dilakukan oleh masyarakat umum sehingga dapat secara cepat, signifikan, efisiensi, dan low carbon project sehingga dapat mereduksi emisi karbon secara luas dan nyata khususnya di Indonesia, namun juga tetap menjaga stabilitas industri dan perekonomian di Indonesia? Nah, pertanyaannya cukup strategis ya, dan ya baguslah Pak Adi, terima kasih banyak gitu ya. Kalau di sini strategi nyata dan mudah dilakukan oleh masyarakat itu adalah bagaimana misalnya satu, ditekankan pada efisiensi energi di rumah tangga dulu Pak, gitu. Nah misalnya apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, gunakan lampu hemat energi, matikan peralatan listrik, itu juga sebagai contoh yang mudah dilakukan oleh masyarakat, termasuk suhu AC itu juga diatur agar lebih efisien. Nah, kalau dihitung misalnya ada 10 rumah aja, seluruh Indonesia misalnya, hemat energi dengan melakukan penghematan gitu ya terhadap peralatan-peralatan listrik, ya tentu cukup banyak. Bisa sampai berapa persen itu angkanya bisa diturunkan gitu. Apakah 0,1 atau 0,2 atau kita hitung misalnya 10 juta, ya berarti 10% penghematan bisa dilakukan. Kalau transportasi misalnya, transportasi rendah emisi, ini juga kita bisa sampaikan
transportasi publik itu adalah yang paling gampang untuk kita arahkan ke masyarakat, termasuk misalnya penggunaan sepeda dan lain-lain. Nah, saya sih melihat ini mulai ada pergeseran. Waktu COVID itu saya lihat pengguna sepeda banyak banget gitu. Tapi sekarang itu sudah mulai sedikit menurun berganti dengan motorcycle yang EV. Nah, itu juga sebagai salah satu cara gitu ya. Nah, kalau perkiraan angkanya gitu ya, signifikan kok itu misalnya berapa orang, berapa ribu orang kita kalikan yang menggunakan sepeda, bisa mengurangi transportasi atau pengeluaran emisi bisa berapa persen. Begitu juga dengan pengelolaan sampah, pemilahan secara organik maupun anorganik, lalu juga consumption untuk produk lokal dan ramah lingkungan, green lifestyle yang sekarang juga mulai digandungi Gen Z ya, termasuk di urban farming gitu ya. Apakah itu bentuknya menanam pohon atau rooftop garden, atau saya lihat di beberapa kafe itu sudah mulai menjalankan ekonomi sirkular, misalnya gelas yang telah digunakan, misalnya kalau itu plastik, itu dikumpulkan kembali oleh kafe tersebut. Saya pernah waktu itu di Jakarta ya, tapi saya lupa nama kafenya. Itu memang dia secara jelas menulis prinsip circular economy di apa di beberapa ruang yang kita bisa akses, lalu juga memang mereka sudah menyiapkan kantong plastik untuk tempat pengumpulan gelas plastik yang telah dipakai oleh kawan-kawan pengunjung gitu. Nah, urban farming itu juga bisa menjadi salah satu cara atau aktivitas untuk menyerap emisi dan sekaligus juga untuk menjaga ketahanan pangan kota. Nah, kalau menjaga stabilitas industri dan perekonomian, tentu ini yang perlu kita perjelas adalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk yang ramah lingkungan gitu ya. Atau kalau milih baja ya baja yang low carbon emission. Atau misalnya bagaimana efisiensi biaya dengan efisiensi energi. Kalau kita misalnya menggunakan yang low carbon AC, misalnya AC yang low carbon atau menggunakan rice cooker yang low carbon kan bisa dibandingkan gitu dari karbon emisi yang kemudian dihasilkan. Nah, lalu juga bagaimana menekankan pada penurunan untuk fossil fuel itu juga penting. Nah, kesimpulannya adalah ini sangat sederhana Bapak Ibu, jadi emisinya bisa berkurang jauh lebih cepat, biaya energinya juga jauh lebih bisa efisien, lalu industri yang di dalam negeri juga sangat masih bisa kompetitif untuk hal ini. Gitu sih Pak Adi gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin sedikit agak ini Bu ya, memang kita seringkali sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu ya kita mungkin dari 2005 mungkin ya. Masanya waktu ada carbon fund seperti itu kan sudah kita juga sudah aktif bergerak ya. Cuman kembali lagi di masyarakat itu kan gerakannya sporadis dan dia tidak bisa tetap gitu. Mungkin apakah ini karena kurangnya regulasi yang mendukung atau bagaimana itu. Harapan kita sih memang bisa continuous gitu ya kegiatannya, jadi tidak terputus. Demikian Ibu, terima kasih sekali Bu. Iya, Pak Aldi, ya menarik ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi regulasinya memang harus didukung. Persoalannya adalah kita itu di mana-mana untuk melakukan net zero, terutama untuk masyarakat itu kita kan masih bersifat voluntary ya, belum seperti industri yang arahnya meskipun voluntary itu udah lebih signifikan untuk didorong menjadi sebuah kewajiban. Tapi bukan berarti ketika yang voluntary ini itu juga tidak bisa pergerakannya dijadikan masif gitu ya, sebagai ini awareness sih Pak. Awareness ini kan perlu dimulai ya, perlu digaungkan more and more gitu ya, tapi juga memberikan contoh. Contoh yang paling simpel aja Pak Aldi. Ini saya bukan menyinggung pemerintah atau dimanapun mereka bekerja gitu. Tapi saya berpikir bahwa kalau semuanya kompak gitu ya, contoh teman-teman yang duduk di legislatif gitu ya, menggunakan public transportation itu berapa banyak emisi yang dikurangi secara masif, tapi juga mereka menunjukkan contoh ya. Jadi lead by example itu juga ternyata penting di balik penekanan adanya policy. Begitu Pak Aldi. Kalau menurut saya itu kan menarik ya, karena selama ini kan ada gap ya. Kalau kita dilihat di situ
gap untuk bahwa kita mau transisi untuk low carbon, kebijakan sudah dibuat gitu ya, tapi kontrol terhadap policy maupun emissionsnya itu belum kelihatan secara transparansi dan akuntabilitasnya. Tapi kemudian di balik itu juga ada gap teman-teman yang di pemerintahan ini justru tidak lead by example. Jadi kan ini menjadi tidak synchronize gitu ya dari sisi untuk low carbon emissions reduction yang kita gaungkan gitu dengan example yang kita berikan gitu Pak Aldi. Ya, jadi betul, menurut sepakat, saya iya kebayang ya, saya juga bayangkan begitu Pak, kalau berubah seperti Kanada aja deh contoh yang paling gampang gitu ya. Saya lihat di Uni Eropa itu yang di Kanada maupun di Australia gitu ya, di Singapura itu kan jalur transportasi itu bisa dibuat sedemikian rupa untuk integrated gitu ya. Integrated areanya itu benar-benar dibangun. Jadi orang itu tidak menggunakan kendaraan umum di sisi lain karena pajaknya gede gitu ya. Tapi di sisi lain juga mereka sadar, lah kalau ini sudah terintegrasi saya lebih enak ada jaminan di sini, asuransi juga dijamin pemerintah gitu. Tapi di negara kita example ini belum ada dan tidak ada measurement yang kemudian contoh harusnya kalau dikenakan lead by example gitu ya. Ini kan harusnya bisa diterapkan gitu, bukan kemudian malah mendapatkan fasilitas yang justru ini paradoks dengan kebijakan yang diluncurkan. Gitu, Pak Aldi. Ini sih ini ya sebagai individu lah saya mengamati begitu. Ya, sepakat Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Aldi. Terima kasih Bu Kokom. Izin Bu, saya juga pengen tanya, boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Kalau kita lihat dilema yang ada, menyambung juga pernyataan Mbak Dita, energi trilema ini tentang 3 aspek poin yang dimana kita tuh masih tergantung sekali dengan energi fosil ya. Lalu challenge-nya itu, lalu energi terbarukan tadi juga disampaikan bahwa penetrasi dan akselerasi penggunaan, penerapan, investasinya itu tidaklah mudah, butuh perjuangan gitu. Dan tadi menyambung juga menjaga stabilitas ekonomi dari transisi itu tentunya kan pasti yang namanya transisi atau perubahan itu akan menciptakan pergeseran baru gitu ya. Entah ekonominya drop dulu gitu ya, berapa bulan, berapa tahun mungkin kan untuk masa transisi tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya ini agak role play ya Bu ya. Melihat latar belakang Bu Kokom sebagai di bidang hukum gitu ya. Seandainya nih Bu, Ibu dikasih kesempatan menjadi policy maker gitu ya, pemberi kebijakan, pencipta kebijakan, hukum apa nih Bu yang akan Ibu buat untuk bisa mengintegrasi poin-poin yang sudah kita diskusikan tadi itu Bu? Boleh Ibu, silakan. Wah ini challenging banget nih Mas Raffi pertanyaannya. Saya harus membayangkan dulu nih kayaknya duduk di policy maker seperti apa ya. Sebenarnya Mas, kalau kebijakan itu kan sudah sangat banyak banget gitu ya. Nah, banyak banget dalam arti apa? Sudah tinggal dikontrol bagaimana kemudian diintegrasikan dengan kebutuhan kita yang komitmen terhadap NDC. Persoalannya adalah penekanan dan kontrol itu yang tidak ada. Jadi kalau saya sebagai policy maker bukan harus membuat kebijakan baru, tapi melainkan bagaimana kontrolnya ini diperbaiki, dikasih indikator yang jelas. Kalau orang bekerja itu punya namanya indikator atau measurement. Kamu diukur nih, kamu dievaluasi ini, misalnya 3 bulan sekali, lo bisa kerja apa enggak, indikatornya ABCD gitu. Sama dengan undang-undang misalnya, ataupun aturan ketika dibuat, ini indikator ketika dia berlaku secara kontrol itu seperti apa, nah itu juga harus dibikin. Sudah berapa persen levelnya, kalau saya jadi policy maker akan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya dalam jangka berapa tahun undang-undang ini akan diimplementasikan 100% atau 100%, kita tidak perlu seluruh Indonesia dulu misalnya Mas. Ada area yang diuji cobakan, entah itu Jakarta, Surabaya, misalnya ambil dulu 5 kota besar, kota dulu. Ya, kalau di desa nanti desa itu malah saya kira lebih reduction emission-nya lebih cepat. Wong mereka misalnya di daerah-daerah yang terpencil itu malah hutannya masih bagus gitu ya. Udaranya masih bersih. Betul kan? Sampahnya mereka kelola sendiri gitu. Bahkan malah nyaris mereka memenuhi kebutuhannya tidak perlu skop 3.
Skop 3 itu kan transportasi untuk mengantar kebutuhan kebutuhan pangan dan lain-lain, itu kan udah berapa sendiri emisinya. Tapi mereka malah memenuhi sendiri. Tapi uji coba kontrol kebijakannya itu di kota, justru yang masyarakatnya melting pot dari semua daerah. Itu bagaimana gitu. Nah, jadi ada ketiga hal itu yang mesti bisa dilakukan oleh si para policy maker. Nah, kalau sudah begitu, maka akan dilihat dalam jangka berapa sih ini bisa 100%. Atau misalnya kita bikin kayak roadmap-nya gitu, Mas. Kalau decarbonization plan aja kita bisa bikin roadmap, harusnya implementasi dan kontrol terhadap kebijakan yang mengarah pada dekarbonisasi harus sama, harus dibuat roadmap-nya juga, harus ada guideline policy-nya. Nah, yang miss di kita itu yang saya perhatikan yang tidak ada kebijakan, tapi kontrolnya kurang sama guideline policy-nya juga tidak ada. Iya ya, saya juga tadi bingung gambar saya kok hilang ini kemana. Aduh, oke. Sebentar saya setting. Oh, I see. Mas. Nggak tahu nih, saya udah muncul belum ya? Belum juga ya? Oh, malah Mas ya? Masih ketutup ya? Mungkin. Iya. Oke. Oh, dia pakai mode blur mungkin, Ibu. Sebentar, saya kepencet deh Mas ini. Iya, blur my background. Oke. Benar. Okay. Baik. Nah, iya jadi begitu Mas. Itu kalau saya melakukan sebagai ini ya, dari sisi kebijakan atau policy maker ya. Tidak perlu membuat baru, tapi yang penting indikatornya dibangun. Itu jadi jangan kalah dong sama sektor swasta. Swasta betul. KPI-nya jelas gitu ya. Kita juga harus punya itu dan roadmap sama satu lagi guideline. Guideline untuk policy-nya itu juga harus dibangun gitu Mas. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Nur Komariah, Bu Kokom atas insight-nya, pemahamannya, jawaban-jawaban dari pertanyaan kami ya Bu ya. Luar biasa sekali. Kalau bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya aspek-aspek tentang net zero ini tentunya harus inklusif ya, walaupun kita sama-sama tahu dosa terbesarnya bahasanya itu ada di di industri gitu ya. Saya merasa juga bahwa kok industri ini sangat luar biasa ya reduksi dan emisi yang ditimbulkan. Seperti misalnya kita ke suku Baduy yang dia tidak eksploitasi lebih banyak gitu ya. Dan ketika kita ke sana kita melihat banyak sampah industri gitu kan. Dan itu tentunya bukan mereka yang memproduksi gitu. Tapi kita yang datang, kita yang hadir ke sana membawa sampah-sampah tersebut gitu kan. Jadi itu salah satu yang menurut saya tanggung jawabnya betul-betul nggak hanya di masyarakat, nggak hanya di di industri tapi di masyarakat. Namun tetap fokus utamanya tuh kalau yang saya rangkum adalah di industri ya gitu ya Bu ya. Dan tentunya industri itu harus betul-betul dipantau, dijaga, dan secara integritas tentunya oleh para pemangku kepentingan kita, pemangku kebijakan kita, baik itu dari legislatif dan eksekutif. Betul ya Bu ya? Benar. Harus berkesinambungan Mas Raffi, tapi sedikit mungkin saya menambahkan sebelum ditutup Mas Raffi. Boleh silakan sekalian mungkin closing statement ya Bu ya? Silakan Ibu. Boleh. Saya sedikit mungkin menambahkan yang tadi soal Trilerma ya. Ini hanya komen gitu ya, energi Trilerma sama peran nuklir. Saya kira ini juga patut untuk dilirik Bapak Ibu gitu ya. Isu Trilerma ini kan sangat relevan gitu ya. Bisa untuk security, ketahanan energi, lalu juga affordability, cukup terjangkau dan juga ada sustainability juga nilainya gitu. Menariknya adalah kalau bicara dari sisi security, kita itu kan ketergantungannya masih gede banget tuh 60% listrik PLN itu batu bara loh. Itu relatif ini ya, membuat pasokan relatif aman kalau kita pakai Trilerma karena cadangannya gede banget, risiko lock-in fosilnya tidak ada gitu ya. Nah, nuklir ini adalah alternatif yang sangat stabil, tapi memang tergantung pada cuaca, beda dengan PLTS dan lain-lain. Tantangannya adalah keamanan reaktor. Itu yang perlu dicatat. Kesiapan SDM itu juga penting kalau kita mau pakai nuklir. Sumbernya ada gede banget, kita udah siap atau belum nih, manusianya deh juga diikutkan gitu ya. Betul. Nah, affordability-nya gimana? Affordability tentu investasi awalnya gede, capex-nya pasti tinggi gitu ya. Kalau kita
kalau yang saya baca itu bisa sampai 8 US dollar gitu. Nah, tapi juga apabila nuklir masuk, ini juga harus dijaga bagaimana kemudian tidak membebani masyarakat, tapi juga harus dibangun public private partnership gitu. Nah, kalau dari sisi lain, kalau lihat dari sustainability-nya bagaimana? Ya tentu saja nuklir itu nol emisi, hampir nol lah, saya tidak bisa bilang nol gitu ya, hampir nol emisi. Kalau dibandingkan dengan batu bara itu tinggi banget, 900 sampai seribuan kilogram untuk CO2-nya per megawatt hour gitu. Jadi sangat sangat efektif dan efisien. Tantangannya hanya limbah radioaktif sekali lagi. Ya jadi memang ada impact negatif dan positif selalu ya. Limbah radioaktif tuh ada, tentu kita harus ada tata kelola yang baik. Nah sehingga ini sesuai dengan standar internasional atau IEA. Tapi kalau kita bicara jangka pendek, jangka panjang tentu risiko di stranded asset akan tetap ada, dan produk industri misalnya kemungkinan tidak kompetitif ya, karena kita akan ada SIBAM dan lain-lain. Kesehatan itu juga perlu dipikirkan sebagai impact. Artinya kesimpulan saya adalah nuklir bisa menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga base load gitu ya ketika batu bara dikurangi, tapi juga harus memperhatikan aspek sustainability. Dan nuklir kalau ini mau dirancang gitu ya harus dipadukan dengan energi terbarukan, misalnya ada energi solar panel gitu ya, ada wind, kemudian ada hydro gitu ya, ada CCUS juga untuk bridging teknologinya. Nah, energi trilerma di Indonesia itu bisa dijawab dengan bauran energi yang seimbang. Jadi harus ada affordability, harus ada security, dan harus ada sustainability untuk low emissions. Oke, nah gitu Mas Raffi komentar saya untuk trilerma kalau dikaitkan dengan industri ini. Karena tadi saya membuka pakai pantun, jadi kayaknya saya juga akan menutup pakai pantun juga, tapi untuk closing statement bahwa tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa selama kita berani untuk mencoba terus bertransisi ke energi yang low carbon emissions. Nah, pantunnya adalah burung kakak tua hinggap di jendela, tentu saja gitu ya, menyanyi riang disambut mentari. Terima kasih atas teman-teman yang hadir sebagai peserta telah belajar ESG untuk steel industry secara bersama-sama dengan ISQ. Terima kasih, Bu.